Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, sedang ramai diperbincangkan. Dia mentweet di Twitternya, kemudian mencantumkan video klarifikasi UGM sambil menuliskan bantah, pokoknya palsu. Nah, sehingga ini menimbulkan banyak reaksi dari netizen. Bahkan ada netizen yang meminta untuk Kaisang Pangarep dihapuskan dari kakak karena sudah tidak percaya bapaknya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa ucapan Kaisang itu menyindir kepada sekelompok orang yang memang dasarnya bukan ingin kebenaran, tetapi dasarnya kebencian, sehingga fakta apapun yang disodorkan mengenai Presiden Jokowi itu nggak bakalan dipercaya oleh mereka. Pokoknya meskipun sudah ada klarifikasi dari UGM, ya udah palsu aja, karena dasarnya kebencian bukan kebenaran. Saya kira Kaisang itu ingin menyindir sekelompok orang itu aja. Ijazah Gibran juga mulai diungkit, katanya itu hasil beli. Kata Gibran, iya memang beli di Shopee dengan ongkirnya gratis. Malah diperjandakan oleh Gibran. Kemudian Kaisang membalas, udah ngaku aja Pak Wali. Artinya apa? Itu saking sudah kehabisan cara untuk menerangkan ke publik, ke orang yang tidak percaya, memang dasarnya kebencian bukan kepercayaan. Bagaimana cara membuktikan kepada orang yang kadung menginginkan bahwa fakta-fakta ini adalah nggak benar? Fakta Presiden Jokowi, sekolah, kuliah, inginnya mereka itu nggak benar. Fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka juga sekolah, mereka nggak mau. Karena inginnya keluarga ini dihabisi secara moral, secara semuanya, agar tidak lagi manggung di ruang publik. Dasarnya sekali lagi kebencian, bukan kebenaran. Kalau memang dasar mereka adalah kebenaran, maka saya kira cukup dari klarifikasi UGM juga mempercayai bahwa ijazah Presiden Jokowi memang valid kebenarannya. Anda percaya UGM, kemudian ketika ada mahasiswa, apalagi Jokowi dulu ketika mendaftarkan sebagai mahasiswa di UGM, ya, mendaftarkan mahasiswa di UGM, apakah UGM tahu bahwa Jokowi akan menjadi calon presiden? Kan nggak tahu, hanya seorang tukang kayu kok. Artinya apa? Bahwa penerimaan UGM kepada Jokowi itu bukan berdasarkan politik, saya kira. Kalau Jokowi tidak benar-benar punya ijazah SD, tidak benar-benar punya ijazah SMP, SMA, nggak bakalan mungkin diterima oleh UGM. Siapa Jokowi? Gitu loh. Jadi saya kira ini sudah jelas semuanya bahwa fakta-fakta data Jokowi itu benar adanya. Nah, kepada orang-orang yang memang tidak mau kebenaran, gak mau mempercayai itu. Nah, setelah kemudian ada klarifikasi dari UGM, nih coba saya sodorkan lagi, ada dari ucapan kawan sejawat Presiden Jokowi ketika di perkuliahan di UGM. Coba, ketika ada kawannya yang sudah ngomong, kemarin mereka mengatakan, nanya, mana nih kawan-kawan Jokowi ketika sedang mahasiswa. Nah, sekarang ada yang ngomong di kawan Jokowi, masih Anda nggak percaya? Saya bacakan nih, penjelasan teman kuliah Jokowi di UGM. Catatan kuliah rapi dan sepatu kets yang dibawa ke Kerinci. Kita baca nih. Soal dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali ramai setelah Bang Tri melaporkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara sekian. UGM bahkan sampai membuat jumpa pers
untuk mengklarifikasi tuduhan ijazah palsu tersebut. Hal yang menurut sebagian pihak UGM tidak perlu melakukannya. Banyak yang setuju dengan pernyataan anak Jokowi, Gibran Rakabuming, yang menilai aksi dari Bang Tri tidak perlu ditanggapi karena percuma ngomong sama orang yang gak waras. Betul juga sih. Tapi kadung rame, kadung masuk ke TV-TV nasional, lokal. Gitu loh. Sehingga ya harus ditanggapi gitu loh. Kalau nggak ditanggapi mereka akan lebih ngomong seenaknya bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Gitu loh, menurut saya itu. Lanjut. Banyak yang setuju dengan pernyataan anak Jokowi Gibran. Lanjut. Mojok menghubungi teman kuliah dan teman mendaki gunung saat Jokowi aktif di mahasiswa pecinta alam Fakultas Kehutanan UGM. Silpagama. Lanjut. Pada tahun 1983, sekelompok mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM mendaki Gunung Kerinci di Jambi. Sebagian besar di antara mereka adalah pengurus mahasiswa pecinta alam Silpagama. Namun ada pemuda yang turut serta meski bukan pengurus. Pemuda berbadan kurus dengan gerakan lincah itu adalah Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi. Ya, temannya udah ngomong, Anda masih nggak percaya. Lanjut. Pendakian itu direncanakan jauh-jauh hari sejak November 1982. Hingga akhirnya mereka memulai perjalanan dari Jogja pada 8 Februari 1983. Melakukan perjalanan yang menghabiskan waktu kurang lebih 2 pekan. Saat yang lain mendaki menggunakan sepatu Lars ala TNI, Jokowi hanya menggunakan sepatu Keds. Kendati begitu, gerakannya tetap lincah saat mendaki salah satu gunung berapi tinggi di Indonesia itu. Mereka mendaki lewat jalur Kresik Tuo, Kayu Aro, Kerinci, Jambi. Kalau ditarik benang merah, mungkin itulah kenapa kita sering lihat sekarang beliau suka pakai sepatu sneakers. Cocok dengan badannya yang kurus sejak dulu. Ujar Daminus Jaka Santosa, dalam kurung 62 tahun, yang akrab disapa Jok San dengan nada yang antusias. Ia bercerita dengan semangat, meski saat saya hubungi, sinyal jaringan selulernya terbatas lantaran sedang berada di pedalaman hutan Kutai Barat, Kalimantan Timur. Lelaki yang merupakan teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM ini bekerja di perusahaan kayu swasta. Joksan berujar bahwa saat itu ia merupakan ketua rombongan, memikul tas karir paling berat dan berjalan paling belakang, sembari memastikan semua anggota rombongan berjalan dengan aman. Di sisi lain, Jokowi berjalan dengan gesit dan tangkas di barisan paling depan. Meski bukan pengurus Mapala, Joksan mengakui bahwa fisik Jokowi cukup prima. Ia konsisten berjalan paling depan, meski perlengkapan mendakinya tak selengkap kawan lainnya. Oke lah, pokoknya panjang banget, silakan baca, saya taruh linknya ya. Jadi ini adalah pengakuan kerabat teman Jokowi ketika sedang sama-sama kuliah di UGM. Coba, kalau sudah ada pengakuan teman seperti ini, satu kali lagi kemarin kan kalian meminta untuk temannya bersuara, ini sudah bersuara, masih nggak mau percaya terhadap keabsahan ijazah Jokowi. Nah ini saya kira Kaesang itu menyindir ya orang-orang yang masih tidak percaya meskipun sudah disodorkan datanya, faktanya yang jelas. UGM sudah mengkonfirmasi. Makanya udah ajalah itu adalah palsu. Udah palsu. Menyindir orang-orang seperti itu yang tidak mau kebenaran, tetapi inginnya kesalahan yang ada di tubuh Jokowi. Jadi satu kali lagi mereka bukan ingin pencari fakta kebenaran, tetapi ingin menyalah-nyalahkan yang benar. Nyindir di sana. Jadi berlebihan kalau ada warganet, netizen yang meminta untuk Kaesang dicoret dari kakak. Saya kira itu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.